Assalamualaikum sobat-sobat sekalian. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas bidang elektronika. Kita coba dengan komponen transistor sebagai saklar. Kita bicarakan dulu transistor. Transistor adalah komponen semikonduktor yang berfungsi sebagai penguat atau amplifier, sebagai saklar atau switching. Dalam rangkaian digital digunakan sebagai saklar kecepatan tinggi, juga sebagai regulator tegangan, modulasi sinyal, logik, memori, dan lain-lain. Jadi banyak sekali kegunaan dari transistor itu. Nah, kalau kita buat perumpamaan, komponen transistor itu seperti keran air ya. Di sini ada 3 terminal, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Kalau diasumsikan dengan keran, air mengalir dari kolektor ini menuju ke emitor, dari titik C ke titik E. Sedangkan basis ini kita anggap sebagai ini buka tutupnya, kita buka B-nya, demikian juga air akan mengalir dari C ke E. Demikian juga dengan transistor, kita berikan arus di terminal basisnya, akan mengalir arus dari kolektor ke emitor yang lebih besar lagi. Ini hanya sekedar triggernya ya, sebagai pembuka supaya arus mengalir dari kolektor ke emitor. Transistor itu ada 2 jenis ya, tentunya banyak. Kita ambil yang pokok, yaitu 2 jenis, yaitu NPN dan PNP. Untuk mengingatnya bisa dilihat dari simbolnya ya. Untuk NPN ini ada tanda panahnya seperti ini ya, dari negatif, positif, negatif ya. Kemudian PNP ya, seperti ini, diingat simbolnya. Posisi kolektornya di tanda panah ini, kalau yang ini di tanda panahnya di posisi kaki emitor. Ini adalah contoh-contoh dari transistor dengan berbagai macam tipe seperti ini ya gambarannya. Kemudian ini juga salah satu IC yang isinya itu kumpulan dari transistor. IC yang banyak dipakai yaitu LM7805 sebagai regulator tegangan, biasanya dipakai untuk power supply. Isinya adalah rangkaian transistor banyak ini ya, seperti itu gambaran dari transistor. Nah, sekarang kita coba untuk melihat karakteristiknya ya, rangkaian yang lebih detail. Pada transistor ini arus mengalir dari kolektor ke dari sini, dari power supply-nya mengalir arus kolektor. Kalau di kaki E mengalir arus emitor. Di kaki basis mengalir arus basis ya. Di sini kita beri tahanannya. Ini arah-arah arusnya untuk jenis NPN. Nah, dari sini arus kolektor dan arus basis, kemudian arus emitor, ini besarnya seperti ini. Arus emitor adalah jumlah dari arus basis ditambah dengan arus kolektor. Kemudian ada istilah lagi HFE. HFE itu penguatan. Salah satu parameter dari transistor. Penguatan dari transistor adalah perbandingan antara kolektor dan basis. Arus kolektor dibagi dengan arus basis. Kalau dipecah lagi dengan tegangannya, di sini ada tegangan kolektor emitor, tegangan basis emitor, ya. Kemudian di sini katakanlah ada diode LED ya. Jadi kalau ada arus kolektor yang mengalir, LED-nya ini akan menyala, sebagai gambarannya. Kalau di sini diberi tegangan, yaitu di VCC-nya. Di sini E sebagai ground-nya, ya seperti ini. Sekarang karakteristik dari transistor. Ya. Di sini yang vertikal ini adalah arus kolektor, sedangkan yang horizontal adalah tegangan dari CE-nya, tegangan kolektor emitor. Di sini yang banyak ini adalah besarnya arus basis ya, arus basis yang kecil kemudian membesar sampai yang lebih besar di sini ya, seperti ini arus basisnya. Ini adalah daerah kerja dari transistor. Yang garis merah ini daerah aktifnya ya, daerah kerjanya dari sini. Nah, ini biasanya dipakai untuk penguatan ya, sebagai amplifier. Tapi kalau dipakai sebagai saklar ya, seperti tema kita kali ini adalah memanfaatkan daerah di sini, daerah cut off ya, di sini
Ini adalah daerah jenuhnya, saturasi, ini daerah sini. Ini yang kita manfaatkan, yaitu titik A dan titik B. Cut off dan daerah jenuh. Cut off itu adalah off, jenuh itu adalah on dan off, seperti itu. Kita fungsikan sebagai saklar. Ya. Sekarang kita masuk transistor sebagai saklar. Transistor bisa digunakan sebagai saklar untuk mengontrol lampu, relay, atau bahkan motor. Transistor sebagai saklar memanfaatkan kondisi transistor cut off atau full on, ya, seperti karakteristik tadi. Nah, di sini kita ambil suatu rangkaian ya, transistor, kemudian diberikan tahanan, ya, tahanan di basisnya, kemudian tahanan di kolektornya ini, antara kolektor dan supply-nya VCC, ya, seperti ini. Di sini arus basisnya 0 ya, katakanlah belum ada arus yang mengalir sehingga IB-nya 0. Arus basisnya 0, otomatis arus kolektornya juga 0 ya, karena terhambat di sini, belum terjadi breakdown. Tegangan di CE ya, tegangan di titik C dan E adalah maksimum ya. Tegangannya sama dengan tegangan di VCC-nya, tegangan sumber di sini. Nah, ini seperti saklar yang terbuka ya, kondisi CE maksimum. Transistor dalam kondisi cut off ya, seperti ini. Sekarang kondisi yang berikutnya, sekarang arus IB-nya maksimum ya. Kita buat di sini titik basisnya dialir arus sampai maksimum sesuai dengan kemampuan dari transistor. Arus kolektornya juga akan maksimum. Di sini besar, IC-nya juga besar. Ya, kemudian tegangan di CE adalah 0 karena tegangannya sudah pindah ke RL ini. Tegangannya di CE 0, nah, seperti saklar yang tertutup. Jadi dengan memainkan IB 0 dan maksimum, transistor akan berfungsi sebagai saklar yang terbuka dan tertutup seperti ini. Ini adalah tabel dari transistor ya, tipe-tipenya seperti ini, kemudian jenisnya NPN atau PNP, kemudian tegangan CE nya, arus kolektor maksimum, dayanya, HF ini adalah penguatannya, penguatan dari transistor ya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba untuk membuat rangkaian aplikasi ya. Di sini kita berikan sumber tegangan, bisa power supply atau baterai. Kemudian di sini saklar yang kecil ya. Kemudian tahanan ya. Kemudian diberikan relay ya. Kemudian keluar ke peralatan yang dikendalikan, misalkan lampu atau peralatan yang lain ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya. Ini adalah diode sebagai pengamannya, untuk pengaman dari transistor. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya seperti ini. Kita butuh bahan di sini, komponen resistor. Ini adalah variabel resistor. Ini contoh dari transistor NPN berkaki 3. Kemudian di sini adalah relay ya, relaynya. Ini ada koilnya, kemudian normally open dan normally close-nya. Ini juga relay, kemudian lampu dan diode. Ini adalah power supply atau adaptornya, yang power supply yang bisa diatur tegangannya ya. Kemudian di sini adalah saklar mini ya, saklar kecil. Kemudian di sini adalah LDR dan fototransistor ya. Sekarang kita coba merangkai seperti ini ya. Jadi power supply, DC power supply kita rangkai ke saklar mini ya. Saklar mini ini digunakan untuk menyalakan lampu ini ya. Ini sebagai contoh. Dengan saklar yang kecil bisa untuk mengendalikan arus yang besar ya, dengan bantuan relay. Saklar ini bisa juga diganti dengan LDR, foto sel misalkan, atau foto transistor ya. Jadi pengendalian lampu ini berdasarkan cahaya ya. Kalau ada cahaya dia akan mati misalkan, kalau tidak ada cahaya dia hidup ya. Jadi gantinya saklar ini bisa diganti dengan sensor-sensor yang lain, bisa juga dengan temperatur atau yang lainnya, aplikasinya banyak. Ini adalah variabel resistor tadi
ya. Kemudian ini resistor, ini adalah transistornya, ya. Ini bagi 3, kolektor, bus, dan emitor. Kemudian ini relaynya, ini untuk coilnya, dan satunya lagi sebagai normal open dan normal close nya dipakai untuk mengendalikan lampu, ini lampu LED, ya. Lampu ini dimasukkan ke listrik PLN, sehingga nanti lampu ini akan dikendalikan oleh saklar yang kecil ini, ya, seperti itu. Ini adalah basic atau rangkaian dasar dari transistor sebagai saklar. Dalam aplikasinya banyak sekali digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Misalkan ini untuk mengendalikan motor listrik atau peralatan-peralatan lain yang lebih besar. Demikian rekan-rekan sekalian pengenalan dari transistor sebagai saklar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.